duduk ke kelas mencari siapa yang nggak jajan. Pernah panjenengan seperti itu? Belum gitu. Keliling kelas semuanya, siapa yang nggak jajan? Siapa yang nggak jajan? Ainul pernah melihat bapak seperti itu? Dulu seperti itu gitu. Mas Rifki juga lihat kan? Pernah. Nah ini bisa mau dikasih uang, yo jajan. Ngoten nggih Pak? Iya. Jadi kita tuh tahu, kita mendalami, oh anakku ternyata nggak sangu ya, karena nggak sangu biar mani gaweane nodok empe, maka kita punya uang lebihnya gini jajan dengan teman-teman. Pokoknya Bapak, my first idol tuh bukan berarti berhala, idol tuh idola, panutan saya. Kemudian yang kedua pemantau. Pemantau itu seperti pengawas. Pengawas pekerjaannya apa nih? Jangan bilang pengawas pekerjaannya menerima uang ya. Mengawasi. Iya, mengawasi. Seperti sipir penjara. Budidaya. Pemantau itu biasanya di depannya sudah ada peraturan. Kemudian pemantau berdiri kalau nanti ada anak yang melakukan kesalahan langsung orang sama kayak ngomong, lihat peraturannya. Apa konsekuensinya? Lari. Itu pemantau. Bagus juga pemantau bisa. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini mix atau campuran dari pemantau dengan teman. Jadi kita juga jadi teman, tapi ketika anak melakukan kesalahan kita juga harus tegas. Ngoten. Kemudian berikutnya ada suatu langkah yang namanya segitiga restitusi, yang hal ini bisa kita lakukan untuk mencari solusi atas apa yang dilakukan oleh anak. Ada 3 tahapan. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita penyelesaian masalahnya berupa dialog. Untuk perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Mungkin dulu saya sebagai guru yang biasa apa adanya, sebelum saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan lain-lain, saya itu kalau ke kelas selalu yang saya tanyakan PRND, diletakkan di atas meja, angkat tangannya dulu, sekarang tidak. Jangan masih ada yang seperti itu. Jawab jadi biasa kayak berarti. PR mana? Ayo keluarkan. Siapa yang nggak bikin PR? Langsung. Angkat tangannya. Yang nggak bikin PR, maju ke depan. Misalnya ya, ternyata hal itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak memanusiakan manusia. Padahal kita itu sebenarnya dalam pembelajaran pendidikan harus bersifat humanis. Bukan manis, humanis ya. Humanis itu berarti ya ngewong. Nah, selama perubahan itu sekarang saya menyatakan bahwa mengajar bukan hanya menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di print, dicetak, ditumpuk sampai setinggi mungkin. Tapi ketika ke kelas, eklang, misal nggak bawa apa-apa. Misalnya ya, nggak punya catatan. Misalnya besok mau masuk kelas, tapi masih bingung. Kira-kira besok anak mau diajari apa ya? Maksudnya gitu. Jadi ketika kita masuk kelas tuh kita sudah punya gambaran. Meskipun mungkin gambarnya ketika sambil nongkrong mungkin ya, daripada ngalamun kan nongkrong di WC. Besok bisa apa ya? Materinya ini, oh nanti A, B, C, D. Jadi perangkat atau rencana itu tidak harus dicetak setinggi mungkin. Ditulis tangan boleh. Ditulis tangan, besok materinya A, B, C, D. Oh anak-anak kegiatannya A, B, C, D. Yang kedua, mengajar adalah menuntun dengan penuh kasih sayang, bukan dengan teriakan atau kecaman atau ancaman. Mengajar dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu pripun Mas Rifki? Apakah harus dibelai? Kalau Bapak dulu sukanya sama ini Pak ya, kalau sama anak-anak perempuan yang kadang rontok rewel itu didekati sama Bapak. Bukan berarti dibelai ya. Maksudnya didekati,
sama perempuan njobot jerone ngerti kabeh. Terutama dengan siswa, tahu semuanya. Cahkae meledu misalnya. Cahkae A, cahkae B itu Bapak tahu. Karena Bapak punya senjata rahasia yang belum dibagikan ke kita mungkin. Kemudian guru menjadi teladan. Ini mohon maaf tadi sudah disampaikan oleh Pak Tama dan Pak Imam dan Pak Zain. Guru itu teladan, bukan telatan seperti saya. Kalau saya telatan, suka terlambat. Guru itu harusnya teladan. Dimulai dari gurunya, memberi contoh. Pak Zain harus guru itu harus jamaah ke musola. Iya. Tapi teladan yang lain, misalnya tidak hanya dalam hal ketepatan waktu, misalnya dalam berbicara. Kalau kita bicaranya nggak harus anggun, kalau anggun kan, halo anak-anak, gimana kabarnya? Anak TK malah ngantuk kan ya? Hari ini kita belajar orang ya, TK. Jadi berkata itu kalau kita seperti itu ya anak-anak malah jijik sama gurunya ya. Gila nih misalnya. Maksudnya apalagi kalau yang berkata seperti itu Pak Bergas gak bisa dibayangkan sampai ini halo anak-anak misalnya. Tidak mungkin di Pak Bergas gitu. Sudah dicoba. Karena bukan diri Pak Bagas, ya. Tunjukkan bahwa dirimu adalah dirimu. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh berkata dengan yang saya maksud berkata asal, bukan berarti kalau ngomong belajar itu nggak boleh. Kalau ngomong nggak bisa di kelas biar suasananya kondusif, itu suara kita harus lantang, keras. Halo, hari ini. Biar kita terdengar jadi anak tidak ngantuk. Pendidikan adalah bagaimana proses murid memperoleh ilmu. Proses pendidikan itu proses. Jadi kalau anak ada yang mengatakan gini, ngaparannya sekolah ijazah bisa dibeli lewat mana? Paket B, paket C. Kita fokus ke anak itu mengajarinya bukan ijazahnya, tapi prosesnya, proses mendewasakan diri, proses berperilaku disiplin dan lain-lain. Dan yang terakhir, guru adalah fasilitator dan motivator. Fasilitator itu berarti membantu setiap kesulitan anak. Bukan berarti kemudian Bu nyuruh jajan kalau kalian cerita nih. Bu ngelihat kalau nengi nyuruh jajan, bilang kenapa nggak jajan? Saya nggak bawa uang Bu, tapi terus bayar mungkin. Kalau sekali dua kali, ya ini 10.000 buat jajan bersama. Isunya mana? Bu jajan mana ini? Wah, ini ada sesuatu. Fasilitator itu bukan berarti itu, fasilitator itu berarti membantu setiap kesulitan. Dan motivator. Jadi setiap kita masuk kelas, kita mau ngajar itu kalau bisa diawali dengan motivasi. Hari ini kita belajar ini, manfaatnya apa? Biar anak-anak tuh tahu, oh ternyata nanti manfaatnya ini ya. Tapi kalau masuk kelas, sebelum kelas, wes tanggal tua, wes rada duit, wes rebut jenis perbut-perbutan. Nah, yang jadi sasaran ya muridnya. Kalau saya ngomong sini, wes langsung itu saya, bukan yang lain. Itu saya zaman dulu jadinya. Oke, kemudian setelah itu saya melakukan pembelajaran yang student center. Student center itu berarti yang aktif bukan saya, bukan seperti ini ya. Ini kan LCD. Saya ngomong, masih muncrat. Tapi anaknya yang aktif dalam hal ini bukan berarti anak kita ngalor ngidul mundur mandir ke kamar mandi ke kantin nih. Aktif itu berarti anak melakukan kegiatan yang kegiatan itu dipandu oleh guru. Bukan hanya sekedar anak-anak hari ini diskusi, terus berarti tinggal dulu. Nonsen. Anak-anak hari ini kita diskusi, silakan ini materinya. Kalau sudah selesai, silakan
maju ke depan, diskusikan, kita presentasikan. Nah, itu namanya student center. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kontekstual, kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam nampak Pak Robin? Untuk slide yang lain itu adalah slide-slide video-video yang telah saya lakukan bersama anak, termasuk video segitiga restitusi. Itu saya mengambil beberapa kasus, ada anak yang sering terlambat, kemudian saya ajak dialog, kenapa ini itu. Kemudian pembelajaran yang berbasis konten, itu videonya juga ada, dan lain-lain. Tapi kiranya untuk budaya positif itulah yang harusnya sebaiknya kita terapkan dalam sekolah kita, agar nanti insya Allah Alfan itu benar-benar jaya, seperti semboyannya Alfan jaya seperti itu. Dari saya cukup sampai di sini. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Tadi ada beberapa patah kata yang mungkin menyinggung mungkin Pak Haji Sulaiman, Pak Pirin atau siapa. Mohon maaf bila ada satu patah dua kata yang ya Pak Robin yang merasa terzolimi, jadi mohon maaf. Jadi dimaafkan ya Pak Robin. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ada sanggahan, saya tidak setuju, boleh saja, monggo. Untuk itu terima kasih waktunya kepada Pak Kepala Sekolah SMP dan SMA, terutama untuk Bapak Pembina Yayasan Pak Tarno, telah memberikan saya waktu untuk melakukan kegiatan diseminasi guru penggerak modul 1.4. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri.